Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pilia Tutorial. Kali ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum yang ngitung-ngitung lagi nih, yaitu lagi-lagi kemampuan numerik. Oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Pilia Tutorial ini dulu ya, biar bisa stay tune terus kalau kita mau belajar bareng lagi nih. Oke, seperti biasa aku akan kasih 10 detik di setiap soalnya untuk teman-teman mencoba membaca dulu, memahami dan mengerjakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan kita bahas bersama-sama di setiap soalnya itu gitu kan. Oke, langsung aja kita mulai untuk soal pertama di kemampuan numerik pertemuan kali ini, dimulai dari sekarang. Oke, di sini kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD dan SKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Sebanyak 256 peserta lulus SKD, sebanyak 182 peserta lulus SKB. Nah, jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta tes adalah gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, aku ulang mungkin ya garis bawahnya, yaitu semua peserta itu ikut SKD dan SKB gitu. Jadi di antara banyaknya peserta ini nggak ada yang nggak ikut tes gitu kan. Oke, kemudian dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Informasi ini penting untuk angka ini ya teman-teman, karena 124 itu berarti yang lulus tes SKD dan lulus tes SKB kayak gitu kan. Oke, untuk pertanyaan seperti ini teman-teman yang bentuknya kayak irisan, gabungan gitu, aku saranin akan lebih cepat kalau teman-teman menggunakan langsung gambar diagram Venn. Jadi diagram yang seperti ini teman-teman, ingat kan pasti. Nah, ini akan lebih cepat untuk dibayangin. Misalnya ya, sebanyak 200 kita bikin aja yang sebelah kiri ini tuh SKD, kemudian yang di sebelah kanan ini yang SKB. Oke. Berarti untuk yang SKD 256 peserta lulus SKD, yang sebelah sini adalah 256. Kemudian yang lulus SKB sebanyak 182. Sedangkan yang lulus kedua-duanya yaitu yang lulus CPNS adalah 124 gitu kan. Yang lolos kedua-duanya berarti kan yang di tengah-tengah sini kan teman-teman, karena dia lolos SKD dan dia lolos SKB gitu. Sedangkan yang di sebelah sini, yang sebelah sini adalah yang lulus SKD aja dan lulus SKB aja gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah maka banyak peserta tes. Berarti kita harus menghitung semuanya ini, tapi kita tetap harus memikirkan daerah yang di sebelah sini teman-teman, karena kan merupakan irisan yang mengandung dua-duanya kan. Jadi saat kita menghitung semuanya, kita harus memikirkan daerah tersebut. Gimana cara cepat menghitung banyak peserta semua ini, yaitu dengan banyak peserta tes itu adalah berarti kalau dibayangin di gambar berarti kan dia itu mencakup ini semua kan teman-teman. Nah, tapi yang sebelah kanan atau yang SKB itu kita menghitung yang sebelah sini aja, biar gak double-double gitu yang tengah, biar yang sini gak double-double kan, gampangnya kayak gitu. Jadi kita tinggal menghitung yang ini nih sampai tengah, sama yang SKB cuma daerah yang lolos SKB aja gitu, biar gak double-double. Berarti kan kita tinggal menghitung 256 ditambah sama SKB-nya 182, tapi dikurangin terlebih dahulu sama yang di tengah yaitu 124. Berarti kan hasilnya 314 yang B gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2.
soal nomor 2 ini mungkin terlihat seperti operasi matematika biasa, tapi di sini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang lebih mudah bentuknya, teman-teman. Jadi teman-teman ingat nggak ada rumus seperti ini? Sebentar, jangan warna hijau. A kuadrat, ketika ada A kuadrat dikurangin B kuadrat, itu akan sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Ini teman-teman. Nah, kita definisikan terlebih dahulu soalnya. Di sini ada 34 dikali 30 kuadrat dikurangin 100 dikali 10,19 kuadrat gitu. Jadi ini bisa dibilang ini A, terus ini B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi A nya adalah 34 dikali 30, dimana itu berarti 1020. Nah, 1020. Kemudian yang B berarti 100 dikali 10,19, dimana itu berarti jadi 1019 gitu. Kita udah nemuin A dan nemuin B. Sekarang kita aplikasikan soal ini ke rumus yang ada di atas. Berarti A kuadrat min B kuadrat adalah A ditambah B dikali A dikurangi B, gitu kan? Sama dengan ini berarti 2039 dikali ini dikurangi ini kan berarti 1. Jadi hasilnya ya 2039 gitu. Mudah kan teman-teman? Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, di sini ada Ervan akan membuat kardus berbentuk balok dengan perbandingan panjang, lebar, tingginya itu 5:3:2. Nah, jika panjang kotaknya itu 20 cm, maka luas seluruh permukaan kotak adalah gitu. Jadi kita disuruh mencari luas permukaan. Untuk dapat luas permukaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Seperti itu kan. Nah, di sini kita memiliki info penting berupa perbandingan. Nah, perbandingan P banding L banding T adalah 5 dibanding 3 dibanding 2. Nah, ini adalah senjata kita dalam mengerjakan soal ini, teman-teman. Kemudian panjangnya itu udah diketahui, yaitu sebesar 20 cm. Nah, teman-teman, waktu itu sudah pernah kita bahas kalau ada soal perbandingan, kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu untuk mendapatkan nilai yang ditanya, pakai T ya tanya. Untuk mendapatkan nilai yang ditanya, kita bisa menggunakan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang udah diketahui dikali sama nilai yang udah diketahui gitu. Jadi ini rumus yang kita bisa kepencet, teman-teman. Oke, sebenarnya harus diulang nulisnya. Di sini aku langsung nulis perbandingannya panjang banding lebar banding tinggi itu 5 banding 3 banding 2. Oke. Aku ulang nulis rumusnya lagi ya juga biar teman-teman ingat lagi, yaitu nilai yang ditanya itu sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui gitu. Ini rumus yang sangat penting ya teman-teman untuk banyak kasus gitu. Jadi misal nih kita mau mencarikan panjangnya tadi udah diketahui sebesar 20 cm. Nah, kita mau mencari lebar nih. Oke. Jadi nilai lebar adalah perbandingannya lebar berapa? 3 nih ya, 3. Perbandingannya lebar 3. Kemudian perbandingan yang diketahui kan panjang, perbandingannya berapa? 5.
kemudian dikali sama nilainya dari panjang itu sendiri, yaitu 20. Ini sama dengan 12 cm. Jadi lebarnya adalah sebesar 12 cm. Mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut untuk menghitung tinggi. Aku hapus dulu. Tinggi di sini berarti perbandingan yang ditanya adalah tinggi, yaitu 2 dibagi perbandingan yang diketahui adalah panjang, yaitu 5 dikali dengan nilai dari yang diketahui, yaitu panjang 20. Berarti ini adalah 8. Jadi nilai tinggi adalah 8 cm. Oke, kita sudah mendapatkan nilai P, L, dan T-nya. Sekarang kita tinggal menghitung luas dari permukaan itu sendiri. Rumus dari luas permukaan balok ini adalah 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Oke. Ini 2 dikali 240 kan, 20 dikali 12 ditambah ini berarti 20 dikali 8 yaitu 160 ditambah 12 dikali 8 96 sama dengan 2 dikali 496 sama dengan 992 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 4. Oke, ini ada segitiga siku-siku yang memiliki luasnya adalah 240. Kemudian panjang salah satu sisi penyikunya itu 30. Sisi penyiku berarti kan yang membentuk sudut siku-siku ini kan, berarti antara ini atau ini. Bilang aja kita yang ini. Nah, kelilingnya adalah berapa? Berarti untuk mencari keliling dari segitiga tersebut, kita harus mengetahui sisi yang ini dan sisi yang ini juga gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari tahu sisi yang sebelah sini, kita bisa mengandalkan nilai dari luas dan sisi yang ini. Jadi, luas dari segitiga itu kan setengah dikali A dikali T kan teman-teman. Nah, ini kan luasnya kan udah diketahui 240 dikali alasnya 30 sama T-nya adalah yang kita cari. Berarti ini 15, berarti untuk mencari tinggi itu sama dengan 240 dibagi dengan 15. Jadi kita bisa mengetahui bahwa nilai tingginya itu sama dengan 16. Gitu. Berarti ini 16 ya. Nah, sekarang kita cari sisi yang sebelah sini. Untuk mendapatkan sisi yang sebelah, kita bilang aja C ya. C itu sama dengan akar dari sisi yang ini kuadrat ditambah sisi yang ini kuadrat. Jadi 30 kuadrat ini Pitagoras ya teman-teman, ditambah 16 kuadrat sama dengan 900 ditambah 256 sama dengan akar dari 1156. Ini udah aku hitung sama dengan 34 cm. Berarti yang sebelah sini adalah 34. Oke, kita sudah mendapatkan ketiga sisinya. Sekarang kita tinggal menghitung si kelilingnya. Intinya kan keliling kan teman-teman. Nah, kemudian berarti keliling sama dengan 16 ditambah 30 ditambah 34 sama dengan 80 cm. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke,
kita baca dulu. Harga komputer dinaikkan 20% dari harga sebelumnya. Dinaikkan 20%. Oke. Berarti yang awalnya dia harga aslinya itu 100%, dinaikkan 20% kan berarti menjadi 120% gitu kan. Harganya maksudnya. Nah, yang ditanya adalah persentase penurunan harga agar harga komputer kembali seperti semula. Oke. Di sini kita berarti harus mencari tahu harga setelah dinaikkan 20% itu gitu. Jadi harga akhir lah ya, harga akhir itu kan berarti 120% dari harga awal. Kita bilang harga awalnya X. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa penurunan persentase harga dari harga akhir tadi itu biar harganya jadi seperti semula gitu. Jadi kan kita bisa bilangnya itu harga akhir ini dikurangin persen dari harga akhir sama dengan harga awal, harga semula gitu. Jadi X. Harga semula kan tadi kita definisikan sebagai X ya. Ini maksudnya dikali ya teman-teman kan dari. Tapi aku tulis titik aja biar tidak membingungkan sama X. Titik. Nah, harga akhirnya kan tadi kan 120/100. X dikurangin persenan atau yang ya ini yang kita cari ya. Persen dari harga akhir itu sendiri sama dengan X. Nah, di sini kan kita mau mencari tahu berapa persen dari harga akhir yang nantinya hasil ini tuh akan dikurangkan sama ini harga akhirnya sendiri yang nantinya hasilnya itu akan menjadi harga semula gitu. Jadi kita mengurangkan harga akhir dengan ini yang nantinya harganya akan menjadi semula. Kenapa kok di sini banyak variabel? Karena kita tidak di soal kita tidak diberi tahu informasi apapun tentang nilai harganya gitu. Jadi kita harus mengandalkan banyak variabel, bukan banyak juga sih. Ada berapa ini? Ada 2. Ada P. Ada P sebagai persentase penurunan yang akan kita cari sama X yaitu sebagai harga semula gitu. Nah, kemudian berarti ini kita tinggal hitung aja. Ini berarti kan 1,2X dikurangin 1,2 XP sama dengan X. Karena ada X nya semua kita hilangkan, jadi 1,2 dikurangin 1,2P sama dengan 1. Jadi 1,2 dikurangin 1 sama dengan 1,2P gitu kan. Kita lanjut di sini, berarti 0,2 sama dengan 1,2P. P sama dengan 1/6. Jawabannya penurunan persenannya adalah 16,67%. Jawabannya yang C gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di sini kita punya deret ya. Kita lihat ada 4, 9, 10, 14, 16 sama 19. Bentar. Sama 19. Di sini aja ya. Nah, kita lihat dulu apakah dia polanya gini-gini atau gini-gini. Seperti tips yang udah aku bahas sebelumnya ya. Nah, ternyata di sini terlihat bahwa polanya seperti ini teman-teman. Karena 4/9 itu 5, 9/14 juga 5, 14/19 juga 5 gitu. Sedangkan yang atas 4/10 6, 10/16 juga 6 gitu. Jadi untuk mencari di sini kita tinggal menambahkan 16 dengan 6. Jadi
22 yang A. Lanjut soal nomor 7. Masih deret. Nah, kalau ada deret yang huruf gini, kita gampangnya adalah kita ubah huruf tersebut jadi angka. Gimana? Yaitu sesuai urutan abjad. C itu berapa? 3. E itu berapa? 5. G itu berapa? 7. I berapa? 9. K 11. Berarti angka setelahnya ya kita tinggal lihat polanya dari angka ini. 3, 5, 7, 9, 11. Ini terlihat kalau ini nambah 2 ya teman-teman. Nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2. Ini juga kita tambahkan 2, ini juga kita tambahkan 2. Jadi 11 ditambah 2 adalah 13, 13 tambah 2 adalah 15. Abjad apa yang 13 sama 15? Yaitu M dan O. Jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, Anita membeli 10 keranjang apel yang masing-masing isi 15. Oke, berarti apelnya ada 150 apel. Kemudian dia membeli 5 keranjang jeruk masing-masing berisi 12. Berarti ini 60 jeruk. Berapa banyaknya apel dan jeruk yang dimiliki? Kita tinggal jumlah aja ya teman-teman. Berarti 210 yang D. Lanjut nomor 9. Oke, kita baca pelan-pelan terlebih dahulu. Seorang pengembara menempuh jarak 96 km dalam 10 jam. 96 km dalam 10 jam. Pertama-tama dia melakukan perjalanan dengan bersepeda. Karena lelah, dia melanjutkan perjalanan dengan menumpang delman. Oke. Laju dia bersepeda itu 12 km per jam. Jadi kecepatan dia pakai sepeda itu kecepatannya adalah 12 km per jam. Terus kecepatan naik delmannya berarti delmannya hanya setengah, berarti 6 km per jam. Oke. Selisih antara jarak tempuh menggunakan sepeda dengan jarak tempuh menggunakan delman. Jadi kita harus mencari tahu selisih antara jarak yang berhasil ditempuh oleh sepeda dan jarak yang ditempuh oleh delman, gitu kan. Oke, pertama-tama teman-teman aku ingetin dengan segitiga ini ya. Jarak, kecepatan, waktu, gitu. Nah, gimana cara bacanya? Yaitu kalau atas bawah berarti dibagi, kalau kanan kiri berarti dikali. Jadi misal kita mau mencari jarak, itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kalau kita mau mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Kayak gini lah. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman ingat. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal. Di sini kita punya informasi apa aja gitu. Seorang pengembara menempuh 96 dengan 10 jam. Oke. Di sini kita punya waktunya 10 jam kan teman-teman. Berarti kita bisa menggunakan itu sebagai informasi penting. Berarti kan waktu yang ditempuh sama sepeda ditambah waktu yang ditempuh sama delman itu jumlahnya 10 gitu kan. Ini kita mendapatkan informasi pertama. Informasi kedua, di sini kita manfaatkan angka total jarak. Total jaraknya 96. Nah, di sini kita punya kecepatan sepeda dan kecepatan delman. Berarti kita bisa menggunakan angka ini untuk informasi kedua juga, teman-teman. Jadi tadi kan ada jarak ini. Jarak, ini kan jarak kan teman-teman, jarak total. Nah,
Padahal jarak itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Berarti kan kita bisa memanfaatkan informasi kecepatan untuk mendapatkan informasi jarak gitu kan. Jadi misalnya ini, kecepatan sepeda adalah 12 km per jam. Waktu sepeda kita definisikan dengan S dan waktu delman kita definisikan dengan D. Berarti kecepatannya sepeda dikali sama S ditambah ini kan berarti itu kan berarti jadi jarak sepeda karena kecepatan dikali waktu sepeda. Begitu pula dengan yang delman, kecepatannya 6 dikali waktu delman itu D. Berarti ini merupakan jarak delman. Nah, karena udah berbentuk jarak dan jarak, kita bisa sama denganin 96 gitu. Jadi jarak sepeda ditambah jarak delman sama dengan jarak total. Jarak sepeda itu rumusnya adalah kecepatan sepeda dikali waktu sepeda, atau udah kita definisikan dengan S tadi gitu. Nah, sedangkan jarak delman ya kecepatan delman dikali sama waktu delman gitu. Makanya kita bisa menghasilkan rumus ini. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita hapus dulu. Oke, 12S. 12S ditambah 6D sama dengan 96. Karena ini kelipatan 6 semua, kita bisa baginya untuk lebih sederhana menjadi dibagi 6, yaitu 2S ditambah D sama dengan 96 dibagi 6 adalah 16. Oke, jadi kita bisa mendapatkan persamaan keduanya ini. Kita eliminasi langsung aja sama persamaan yang pertama biar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu. Dicoret-coret, berarti S sama dengan 6. Oke, kita bisa mendapatkan waktu dari sepeda, yaitu 6 jam gitu kan. Berarti kalau waktu sepeda 6 jam, waktu naik delman berapa? Betul, naik delmannya berarti 10 dikurangi 6 yaitu 4. Oke, kita udah mendapatkan waktu sepeda dan waktu delman. Sekarang kita hapus dulu yang sebelah sini ya biar bisa menghitung lagi. Sekarang kita harus mencari tahu jarak dulu. Tadi kan jarak itu kan kecepatan dikali waktu kan. Berarti jarak sepeda adalah kecepatan sepeda yaitu 12 ini dikali dengan waktunya yaitu 6. 12 dikali 6 adalah 72. Kemudian untuk jarak dari delman berarti kecepatan delman 6 dikali sama waktu delman 4, berarti 24. Karena yang ditanya adalah selisih, berarti kita cari tahu 72 dikurangi 24. Ini sama dengan 48. Jawabannya adalah yang D gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Di sini yang perlu dihafal adalah yang tadi teman-teman, rumus kecepatan, jarak dan waktu. Kemudian harus mencari tahu persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari setiap variabelnya gitu. Next, kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Oke, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 10 suku ya teman-teman. Di sini terlihat deretnya itu dari 1 ke 6 itu ditambah 5, dari 6 ke 11 juga 5, 11 ke 16 juga 5. Oke, berarti ini merupakan deret aritmatika. Teman-teman udah pasti nggak asing ya dengan deret aritmatika, dimana kita bisa memanfaatkan rumus SN untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Berarti rumus SN adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Oke, ini rumus SN yang harus sudah melekat di kepala ya teman-teman. Berarti kita mencari S10. 10 dibagi 2 dikali 2
Terus A-nya itu adalah bilangan pertama, yaitu 1 ditambah N-nya 10 dikurangin 1, 9 dikali dengan B-nya adalah 5. Oke, berarti ini 5 dikali 2 ditambah 45 sama dengan 235. Berarti jumlah 10 suku pertama dari daerah tersebut adalah 235, yaitu yang C. Gitu teman-teman. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah belajar bareng sama aku hari ini. And jangan lupa kalian tulis di kolom komentar benar berapa. Dan see you di sesi selanjutnya.